Portal Al-Hanif. Perlu kami sampaikan di sini dari Lajnah Dakwah Yayasan Al-Hanif bahwasanya selama pandemi ini ada beberapa segmen masyarakat yang kami pandang perlu untuk diberikan apresiasi ataupun diberi hadiah, dan tentu saja hadiah yang terbaik dari kami adalah hadiah berupa ilmu. Oleh karena itulah kami pernah menyelenggarakan kajian online bersama Ustadz Syafiq Basalamah yang itu dikhususkan untuk para tenaga medis. Ini adalah salah satu segmen masyarakat yang ingin kami berikan apresiasi ataupun hadiah. Kurang lebih 1 tahun yang lalu kami adakan kajian online bersama beliau. Kemudian juga sebelumnya Ustadz kita, Ustadz Subhan Bawazir juga mengadakan kajian online karena memang itulah yang paling memungkinkan, yaitu kajian online yang itu diperuntukkan untuk keluarga besar Yayasan Al-Hanif. Nah, kemudian segmen masyarakat yang ketiga yang perlu kami apresiasi di sini adalah para pendidik, para ustadz, para ustadzah dan para guru, baik itu guru sekolah dasar, SMP, SMA, TK, baik itu di Al-Hanif ataupun di tempat yang lainnya. Dan pada kesempatan ini karena terbatas dan ini merupakan kajian perdana offline kita, yakni Lajnah Dakwah Al-Hanif, kami khususkan hanya untuk tenaga pengajar Al-Hanif saja. Akan tetapi kami sudah mengagendakan guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda, mudah-mudahan kami akan mengagendakan khusus juga untuk tenaga pendidik. Apakah nanti tenaga pendidik khusus untuk Yayasan Al-Hanif atau tenaga pendidik se-Cilegon, kami masih menggodoknya, dan mudah-mudahan beliau diberikan waktu luang ya untuk bisa ke Cilegon. Dan kabar gembiranya beliau memang sudah mengutarakan kangen dengan Cilegon, ingin berkunjung ke Cilegon untuk memberikan ceramah. Dan pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan bedah buku dari penulisnya langsung, dan inilah yang bisa kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pendidik, yakni dari Lajnah Dakwah Yayasan Al-Hanif. Atas kehadiran para ustadz dan ustadzah kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mohon dikondisikan, tidak ada lagi yang mengobrol karena sebentar lagi kita akan mendengarkan uraian ataupun bedah buku dari yang ditulis oleh ustadz kita, Ustadz Fakhruddin hafizahullahu ta'ala. Ya. Ada pesan sponsor, ustadzah mohon jaga jarak ya. Dijaga itunya, physical distancingnya katanya mohon diperhatikan, dan juga mohon untuk mengkondisikan biar semua kajian ini bisa berjalan lancar dan optimal di dalam mengambil manfaat. Kepada Ustadz Fakhruddin kami persilahkan. Ini ustadznya maju aja, maju tapi ya itu tadi physical distancing. Ayo maju aja, biar enak, biar rapat. Alhamdulillah. Kaifa halukum? How are you? Kaifa halukum? Ayyakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله باللغة العربية أو إندونيسية أمامي أساتذة أو إنجليزية karena kabarnya asatid ya sudah bahasa Arab aja ya. Barakallahu fikum para ikhwah sekalian, para asatidah dan seluruh pengurus Yayasan Al-Hanif yang semoga insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tersenyum, gembira dan bahagia, alhamdulillah, dari hati yang mentauhidkan Allah. Benar ya judulnya itu kan? Iya. Dari hati yang sangat dalam, tentunya subhanallah tercurah keutamaan agung. Di pagi hari ini Anda dengar, berarti ini majlis yang dirindukan ya. Benar nggak? Antum masih pakai masker berarti ya? Alhamdulillah. Anda pun bawa, tapi kalau dipakai mengap. Ya. Majlis yang dirindukan, subhanallah. Dan tadi dengar majlis perdana. Semoga semangatnya seperti malam pertama. Ya gitu. Malam pertama ngantuk nggak antum? Capek. Nah. Semoga insyaallah ini adalah perdana yang muqaddimatul khair insyaallah bagi kita semuanya. Dan setelah ini bertubi-tubi insyaallah majlis-majlis ilmu. Ya. Allah alam kalau di Pandeglang sudah banyaknya offline ya. Anak tadi ada tamu juga dari Bekasi, juga sama di Bekasi sudah mulai offline. Ya, Allah alam. Cilegon, gimana Cilegon? Kayaknya zona hitam deh, nggak kelihatan coronanya. Ya, namun secara umum alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita saksikan sudah mulai reda. Tentunya yang menurunkan adalah Allah. Dan yang mengangkat adalah Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah apapun, sekecil apapun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang hatinya mentauhidkan Allah, yahdi qalbah, hatinya akan tenang. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah di setiap keadaan. Ya. Tentunya sekali lagi kita rindu memang dengan majlis-majlis yang ya 2 tahun kurang lebih ya. Mungkin di Al-Hanif, di Pandeglang, di mana-mana, tapi memang ada penyakit juga. Ya, mau ke sini tuh malasnya Masya Allah. Karena biasa duduk online gitu. Diundang di Roja, Ustadz offline, waduh capek dah. Udah enak sudah enak duduk di kantor, di share langsung melalui TV Roja. Kayaknya itu penyakit apa gimana itu ya? Malas keluar gitu tuh. Insyaallah tidaklah ya. Insyaallah tidak mengurungkan semangat kita dari terus, karena al aslu fi talabil ilmi at-talaqqi al-mubashir. Itu asalnya ya. Asal dalam menuntut ilmu adalah at-talaqqil mubashir. Ya, itu langsung talaqi ilmu secara mubasyarah. Majelis ilmu itu punya apa ya?
punya karakter tersendiri ya. Iya sih. Sekarang juga mubasir tapi online kan. Mubasir yang online gitu, tapi nggak ketemu. Maka tetap berbeda. Makanya di majlis Imam Ahmad rahimahullahu taala 5.000 santri setengahnya ndak nulis. Ngeliatin Imam Ahmad aja. Subhanallah, setengahnya tidak nulis. Tapi memandang bagaimana akhlaknya, bagaimana karakter Imam Ahmad, bagaimana pekertinya, bagaimana cara mengajarnya Imam Ahmad rahimahullah. Maka di situ tidak mungkin ya. Belum lagi majlis ilmu, masya Allah. Majlis yang hadirnya pun bukan hanya kita, para malaikat, ya. Berkahlah, majlis yang berkah. Kata Nabi SAW, majlis seperti ini humul qaum la yashqa ma'ahum jalisuhum. Dalam Sahih Muslim, humul qaum, mereka adalah kaum, kita adalah kaum insyaallah yang tidak pernah celaka, tidak pernah akan sia-sia duduk-duduk bersama mereka. Majlis yang tidak pernah akan ada kerugiannya. Majlis apa? Majlis gapleh. Majlis catur. La, majalisul ilm. Makanya subhanallah, Nabi SAW ketika menerima wafd, ya, yaitu utusan dari Najran, utusan Abdullah bin Qais. Siapa yang bisa menyebutkan perkataan Nabi ketika utusan Najran datang? Abdullah bin Qais bersama kaumnya datang, beberapa kaumnya datang kepada Nabi SAW. Najran itu sekarang Jizan. Jizan itu perbatasan Yaman dan Saudi. Aljazair mah di sana. Masuk ke Eropa dia. Atau dunia Afrika ya. Najran itu Jizan, perbatasan antara Saudi dan Yaman. Ya, jauh. Ketika datang mereka kepada Nabi SAW, datang ke Nabi SAW. Rombongan dalam rangka talabul ilm. Maka kata Nabi SAW, marhaban bil qaum. Welcome. Ya. Gitu, selamat datang, marhaban bil qaum min ghairi khazaya wala nadama, tanpa ada penyesalan dan tanpa ada kesedihan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Begitulah sambutan Nabi SAW untuk para penuntut ilmu. Naam, maka demikiankah kita insyaallah majlis ini memang majlis yang dirindukan. Ya. Yang kita semangat, terus ingin semangat datang ke majlis ilmu sebagaimana sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya, marhaban min ghairi khazaya wala nadama, tanpa ada penyesalan dan ada kesedihan. Maka apalagi antum-antum masyaallah, dan kita bukan sekedar talibul ilm. Adapun talibul ilm, Imam Ahmad bilang minal mihbarah ilal maqbarah. Ya tak? Ya kan? Dari Anda tahu tempat tinta sampai Anda sebelum masuk kuburan. Minal mihbarah ila maqbarah. Orang bilang apa? Minal mahdi. Iya. Ya. Naam, minal mihbarah ilal maqbarah. Jangan pernah antum berhenti dari menjadi talibul ilm. Nabi saja tidak pernah berhenti jadi talibul ilm. Karena Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Benar enggak? Betul tidak? Nah. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi saja enggak pernah bosan. Makanya kalau ada yang bosan nuntut ilmu, itu bosan hidup berarti. Kalau ada orang yang bosan menuntut ilmu, gelarnya apapun dia, walaupun sudah sekali berulama, Syekh Utsaimin rahimahullah, man qana alimtu faqad jahala. Apa huwa ajhaluhu.
Kata Syekh Utsaimin, man qala laqad alimtu fahuwa ajhaluhu. Ya. Siapa yang mengatakan aku sudah cukup ilmu, maka dia apa? Paling jahil itu. Paling bodoh dia. Kalau ada orang mengatakan cukup ilmu, subhanallah, al-ilmu bahrun la sa'ilalah. Ilmu adalah lautan luas yang tidak bertepi. Ya, apalagi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka ikhwan kamallah, ya, walaupun barangkali status kita pengajar, status kita ya pendidik, maka jangan sampai libur dari talabul ilm. Jangan sampai futur dari talabul ilm. Jangan sampai berhenti merasa cukup dengan ilmu. Terus tambah, tambah dan tambah. Ya, baik ilmu secara umum maupun ilmu secara khusus. Ilmu secara umum tentunya ada ilmu syariah. Ilmu secara khusus ilmu di bidang antum ngajar masing-masing. Ya, ngajarnya apa? Ya fikih, dalam fikihnya dan seterusnya. Apalagi tentunya masya Allah status kita sebagai muallim. Faqidus syai'i la yu'ti. Ya kan? Faqidus syai' la yu'ti. Lebih wajib lagi kita nuntut ilmu. Karena kita memiliki tanggung jawab transformasi ilmu. Ya, mentransfer ilmu. Apa yang antum transfer kalau antum tidak memiliki ilmu? Ya. Makanya bagian HRD kalau ada guru malas nuntut ilmu, itu dicoret aja. Gitu. Kenapa? Karena kita harus transformasi ilmu. Subhanallah, jangan sampai naudzubillah fitnah akhir zaman. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ini fitnah akhir zaman ya. Ya, manusia pada mengambil pengampu-pengampu agama, pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang ilmu. Apa yang terjadi? Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Kalau cuma antum yang sesat sih nggak apa-apa. Masalahnya antum juga menyesatkan gitu. Ya. Dan sebaliknya subhanallah, ketika alhamdulillah Allah pilih kita menjadi bukan hanya orang-orang yang sekedar menerima ilmu, tapi juga menyampaikan ilmu, yang itu merupakan gerombolan dan rombongan orang-orang termulia. Rombongan para nabi yang tugasnya ta'lim, rombongan para sahabat yang tugasnya ta'lim, rombongan para ulama ba'dahu yang tugasnya ta'lim. Masya Allah, kita ini estafet silsilah az-zahabiyah, ya, yang benar dan jujur. Karena ada silsilah az-zahabiyah yang tidak benar. Bagaimana dia menampakkan dirinya sebagai pewaris Nabi, melanjutkan estafet perjuangan Nabi, ternyata menyesatkan umat, mengajak kepada kesyirikan, na'udzubillah, dan mereka anggap itu agama, mengajak kepada kebid'ahan, dan mereka anggap itu adalah agama. Dan itu barangkali kalau di persentase lebih daripada 70% adanya di alam semesta ini. Jangan di alam semesta, di Cilegon ini, di Pandeglang, di Serang, di Banten. Ya Allah, bangga anak tinggal di Pandeglang. Kenapa? 1000 pesantren, 1 juta santri, itulah slogannya. Tapi malam Jumat ramai ke kuburan. Ramai tawaf di batu Quran. La haula la quwata illa billah. Nah, sahih apa tidak? Cilegon nggak ada kayaknya, ahlu sunnah semua Cilegon, masya Allah. Salafi semua. Ya, amin ya. Nah, Allahul musta'an. Maka kita ini estafet yang jujur. Yang insya Allah kita menjadi menara-menara sunnah yang mercusuar. Adanya Al-Hanif, adanya Imam Syafi'i, adanya Riyadus Salihin, semoga Allah jaga semuanya.
Ya, nah kita menjadi menara-menara sunnah insyaallah. Ya, karena pendidikan kita, pendidikan yang diajarkan ya adalah tidak keluar dari bimbingan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum dan kita insyaallah semoga Allah berikan kita keikhlasan. Mendapatkan kabar-kabar gembira yang sangat luar biasa. Kalau antum lemas ya, jadi seorang guru atau seorang dai, ingatlah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis harus menjadi motivasi kalau antum lagi nerima gajinya surat Al-Ikhlas. Ya. Ada gaji surat Al-Ikhlas? Oh enggak, kalau di Al-Hanif udah Masya Allah ratusan juta kan. Ratusan juta ampun-ampunan gitu ya. Nah, wallahi ikhwan, demi Allah tidak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk antum dan kita. Apa kata Nabi SAW? Antum hadisnya hafal semuanya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ard hatta al-hut fi jawfil bahr hatta an-namlatu fi juhriha la yusalluna ala man muallimin nasa al-khair. Masya Allah. Ayo ibu-ibu umat ya, yang ngajar di SD, di PAUD, di SMP, di SMA, ayo. Atau antum yang sudah mulai berdakwah, ikhwan ya, jangan sampai di otak kita sesuatu dari urusan dunia. Jadikanlah aktivitas mengajar kita, Masya Allah, untuk meraih apa yang di sisi Allah. Wa ma indallahi khairun wa abqa, yang di sisi Allah lebih baik dan lebih langgeng. Bayangkan hadis yang tadi coba ya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahlus samawat, dan seluruh penduduk langit, wa ahlul ard, dan seluruh penduduk bumi, hatta al-hutu fi jawfi, hatta al-huta fi jawfil bahr, sampai seluruh ikan. Antum ngitung teri bisa nggak? Hatta al-hut, sampai seluruh ikan di dalam lautan, wan namlatu fi juhriha, dan juga semut-semut yang ada di lubangnya. Ya salam, nggak usah lah pusing hitung semut lah, ya sudah. Ya, yakini saja semut di alam semesta ini nggak terhitung. Apa katanya? La yusallun, semuanya bersolawat. Kalau solawatnya Allah, sana'uhu fil mala'il a'la. Nggak apa-apa antum mungkin nggak dikenal, mungkin antum ya, gitu. Kalau minta syafaat tidak dikasih syafaat, memberi syafaat nggak laku syafaatnya, siapa ente? Tapi la yusallun, Allah bersolawat, ay sana'uhu fil mala'il a'la. Allah membangga-banggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Adapun salawat selain Allah, istighfaruhu lahum, memintakan ampun. Masya Allah. Makanya jadi guru PAUD tuh tidur ikan mintain ampun. Iya. Jadi guru SD antum molor gitu, semut-semut tuh mangap memintakan ampun. Apalagi guru SMP, guru SMA, apalagi jadi kiai, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Fa inna luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun, hati-hati. Bukan hanya mereka yang astagfirullah, astagfirullah, seluruh ikan, seluruh semut, dan seluruh malaikat, dan seluruh penduduk bumi memintakan ampun untuk mereka. Alhamdulillah. Ya. Nah, walaupun tentunya subhanallah, ya, seorang dai jangan bermindset seperti mindset ahlud dunya. Ya. Qul la as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah.
Kita hanya berharap sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini butuh perjuangan, butuh pemikiran yang meletihkan, butuh tenaga, bahkan mungkin pengorbanan harta. Subhanallah. Yang dengan itu kita semangat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Maka ya sekali lagi, na'am, beruntunglah kita juga menjadi seorang guru. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang paling bagus perkataannya. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang subhanallah dia menggabungkan antara ta'allum wa ta'lim. Menggabungkan antara ta'allum, ta'allama wa 'allama. Ya, antara belajar dan mengajar. Maka sekali lagi beruntunglah, tersenyum, bahagialah. Ya, walaupun tadi gajinya surat Al-Baqarah. Wah, hebat dong. Gajinya surat Al-Ikhlas. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga insyaallah perjumpaan kita di hari ini, ya ini perjumpaan, kalau gitu kita niatkan yang paling di antara niatnya saling mengunjungi, karena 2 tahun ya, atau mungkin lebih dari 2 tahun anak nggak pernah kunjung ke sini. Ya, naam, saling mengunjungi karena Allah, karena kalau sekedar nuntut ilmu, wah di depan anak ini ustad sudah, gitu, bukan sesuatu yang asing insyaallah. Oleh karena itu niat yang selanjutnya adalah fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, sekedar ingin saling ingatkan aja, ya, karena manusia itu imma pelupa atau tidak tahu gitu ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah antum adalah orang-orang yang telah berilmu. Maka di hari ini sekedar murajaah dari ya bab-bab yang dibahas dan dikumpulkan dalam buku yang sederhana. Naam, buku yang sepertinya pas juga untuk kita para pengajar, penuntut ilmu. Saya pernah, masya Allah, mendapatkan nasihat, akhi, dari seorang teman, sahabat yang masya Allah di zaman saya, ya, kalau disebutkan nama fulan maka identik saya, kalau disebutkan nama saya identik fulan. Kami terjadi persahabatan yang sangat dahsyat. Seorang ikhwah dari Jazair, ya. Lalu setelah itu terputuslah, karena saya pulang, dia langsung doktor, maaf, dia lanjutkan sampai doktor. Ya, saya pulang. Tapi semua terus berlanjut persahabatan itu. Sampai tiba-tiba, sampai pada saatnya beliau, ketika kita dulu ada sedikit masalah di dakwah Pandeglang, sampai hijrah kita ke kota Madinah. Ya, hijrah ke kota Madinah Makkah. Sampai hijrah dahulu itu. Ya. Subhanallah, beliau menulis surat. Dan suratnya itu sampai hari ini saya pegang. Dan saya sempat jadikan beberapa tema kajian. Ya, mungkin satu saat boleh juga suratnya itu dibaca di sini. Atau antum mau dengar, ada di YouTube tuh, di apa, surat cinta dari seorang kekasih. Indah sekali. Salah satu nasihat beliau yang saya masih ingat dan tidak lupa insyaallah, kata beliau, ya Fakhruddin, innal qawla idza kharaja minal qulubi wasala al qulub, wa idza kharaja minal lisani wasala al adhan. Insyaallah ya, yang tahu bahasa Arab pahamlah. Apa katanya? Sesungguhnya perkataan itu, Anda dai, Anda guru, Anda ustadz, kalau perkataan itu keluar dari hati sanubari yang sangat dalam, maka akan nyampe ke hati. Ya, antum kita ini sahibul lisan, ya, orang-orang yang memang kerjanya dengan lidahnya. Dan sebagaimana dahulu para sahabat, bilisanin arabiyyin mubin bilisani qaumihi. Naam,
Tapi perlu lisan itu keluar dari sumbernya yang sangat dalam, yaitu al-qalbu. Li'anna al-qawla idza kharaja minal qalbi wasala fil qalb. Perkataan kalau keluar dari hati sanubari yang sangat dalam, kecintaan, keikhlasan, ya, semangat, maka akan sampai ke hati lagi. Ya. Tapi idza kharaja minal lisan, tapi kalau sekedar keluarnya dari lidah, pada sementara hatinya blong dari keikhlasan, ada niatan-niatan yang lain, ya, blong dari, ya subhanallah, semangat karena keterpaksaan, nggak enak, nggak ada kerja lain kecuali ngajar di Al-Hanif. Kalau keluar dari Al-Hanif, aduh maisahnya apa? Kalau sekedar dari lisan keluarnya, wasalal adzan, maka sampainya ke telinga aja. Dan biasanya sampai ke telinga kanan keluar. Makanya kalau ada murid yang nakal, jangan nuduh murid dulu. Walaupun boleh saja murid juga mungkin salah. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri dan para ikhwah, khususnya di pondok, ya, bahwa ketika ada santri nakal, ada santri bandel, mungkin gurunya nakal. Bener kan? Mungkin gurunya bandel, ya, tapi nggak ada ustadz guru nakal. Nah, terkadang kenakalan itu ada di sini. Ya, kadang kenakalan itu ada di mana? Ada di sini kenakalannya. Ya, ada qalbu yang kurang mentauhidkan Allah, kurang memiliki keimanan, kurang memiliki keikhlasan. Ada tujuan-tujuan dunia, sekedar dunia, ya, dari, yaitu proses dakwahnya, proses ta'limnya. Maka ini penting, jadikan itu kaidah ya bagi kita. Ya, yaitu katanya apa tadi? Al-kalamu al-qawlu idza kharaja minal qalbi wasala fil qalb. Wa idza kharaja minal lisani wasala fil adan. Makanya ibu-ibu ngajar tuh harus dari hati gitu. Ya. Nah, mengajar PAUD, ngajar anak-anak, Masya Allah. Yang bandel, itu justru PR antum. Ya. Semakin menjadi apa? Wasilah besar pahala buat kita. Jadi justru kalau ada lihat santri bandel tuh senyumnya nambah. Hah? bukan nyaci maki yang nambah, bukan mukul yang nambah. Dan tadi itu, tidak mengapa kita tuduh diri kita, barangkali masih ada masalah dalam pengajaran kita, khususnya masalah hati. Makanya Syekh antum baca itu ya, mudah-mudahan sudah dikaji di sini, bagus sekali. Khalasatu ta'dhimil ilm, punya siapa? Ringkasan tentang bagaimana mengagungkan ilmu, Syekh Al-Utsaimin. Pernah dikaji di sini tentang akhlak talibul ilm, akhlak ulama. Ya, judulnya Khalasatu ta'dhimil ilm, ringkasan tentang bagaimana mengagungkan ilmu. Disebut di situ al-ma'qidul awal, al-ma'qidul tsani, simpul yang kedua kata beliau al-ikhlas. Lalu kata beliau wa ma sabaqa man sabaq. Ya, wa ma sabaqa man sabaq wa ma wasala man wasala min qablina illa bi ikhlasi niyyati. Tidaklah mendahului kita orang-orang yang telah terdahulu dari kalangan para ulama, maksudnya telah mendahului kita. Bagaimana kiprah mereka dalam dakwah, dalam ta'lim. Lihat murid-murid mereka bagaimana, Masya Allah, menjadi jahabidatul ulama. Dan tidaklah wasala man wasal, tidaklah sampai orang yang sampai kepada sebelum kita, sampai kepada derajat tinggi siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, dan seterusnya, illa bima fi qalbihi minal ikhlas, kecuali karena sesuatu yang di hatinya dari keikhlasan. Allahul musta'an. Ikhlas itu enak diomonginnya, ya.
nyampaikannya sama, mudah, secara retorika enak disampaikan, tapi Allah asyaddu syai', perkara yang sering berat. Apalagi ikhlas itu penyakit orang soleh, penyakit para dai, penyakit para guru. Maka para ummahat, para ikhwas sekalian, ayolah min tasduq ma'allah yasduq. Siapa yang jujur bersama Allah, Allah akan jujur dengan dia. In tasduq ma'allah yasduq. Sudah ya, semangat kita mengajar, semangat kita mendidik ya, dan yakin apa yang di sisi Allah lebih gagah di dunia dan akhirat, tidak akan pernah Allah sia-siakan. Idzan lan yudayyi'ana Allah. Perkataan siapa itu? Ibu-ibu, ummahat, ustadzah, itu perkataan siapa? Idzan lan yudayyi'ana Allah. Yang saya nanya ibu-ibu. Apa itu kue? Yang bisa jawab kasih kue 1 box. Ayo ibu-ibu. Idzan lan yudayyi'ana Allah. Perkataan siapa, Bu? Ibu-ibu? Ada? Silakan teriak. Idzan lan yudayyi'ana Allah. Disimpannya bukan di Al-Hanif yang tumbuhannya Masya Allah, disimpannya bukan di Al-Hanif yang airnya curcor, disimpannya bukan di Al-Hanif yang Masya Allah AC-nya dingin ya, yang subur. Disimpannya di wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Disimpannya di sebuah lembah yang tidak berpepohonan tandus. Ya. Allahu amaraka bihada. Siapa dia, Bu? Hajar radhiyallahu taala anha. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi min di zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya, aku tinggalkan keluargaku Hajar dan putranya yang masih belita, bayi. Ya. Dan di situ ada progres menjaga agama Allah, karena di situ akan bakal menjadi baitin min awwalu baiti wudi'a lin-nas. Makkatul Mukarramah. Ibrahim balik lagi gilir. Ibrahim istrinya berapa? Antum? Oh ya udah, nggak usah jawab. Ibu-ibu marah nanti. Ustaz Fakhrudin, jangan kepo. Ya, naam, gilirnya jauh banget tadi. Sarah di Palestina, Hajar di Makkah. Ya Allah, belum ada mio kayak jadi itu ya. Udah ada mio belum? Belum ada cerita mio, apalagi Lion Air nyuncep itu nggak ada. Ya kan? Gilirnya jauh banget itu, Pak. Subhanallah. Ketika Ibrahim beranjak dari Hajar, lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada. Apakah ini perintah Allah aku disimpan di sini? Kira-kira gitu ya. Tapi nggak gitu, nggak ngomong gitu ya. Ya. Apakah Allah kau yang perintahkan kau aku tinggal di sini? Dengan bahasa yang santun. Allahu amaraka bihada. Allahu amarana bid'awah. Allahu amarana bita'lim. Kan gitu kiasnya hari ini. Apakah Allah yang perintahkan antum dakwah? Ud'u ila sabili wa'allim, ta'allama wa'allam. Apakah Allah yang perintahkan anda mengajar? Sama jawabannya. Ibrahim tidak nengok, namun cuma bilang, "Na'am. Idzan lan yudayyi'ana Allah." Lihat kekuatan wanita itu. Yang jawab hatinya apa lidahnya? Ikhwan, yang jawab hatinya apa lidahnya? Hatinya. Hatinya yang menjawab. Idzan lan yudayyi'ana Allah. Quwwatul yaqin, quwwatul ikhlas, quwwatul raja, quwwatul tawakkul. Maka kita ini subhanallah, kenapa kita masih pusing jadi guru gara-gara surat Al-Ikhlas? Ya? Padahal kita lebih enak daripada Hajar tinggalnya di Al-Hanif.
tinggalnya di Riyadhus Shalihin, tinggalnya di Masya Allah pesantren-pesantren. Ya, lan yudayyi'akallah in sadaqta ma'allah. Tidak akan pernah Allah nyia-nyiakan kita kalau kita jujur dengan Allah. Abadan, tenang aja. Sambungkan hati antum dengan Allah, beres. Tapi kalau hati tidak nyambung dengan Allah, gersang Pak, gundah Pak, gulana akhi, stres. Ya, nah, karena hatinya tidak nyambung dengan Allah, interaksinya hanya dengan manusia, interaksinya hanya dengan dunia, interaksinya hanya dengan akad, interaksinya hanya dengan urusan-urusan yang zahir. Tidak. Ya, nah, ini butuh sekali, sangat dibutuhkan khususnya untuk para dai, untuk para muallim. Sehingga subhanallah, ya memang kita kumpul di tempat pendidikan, di sini atau di mana saja, apalagi yang sunnah, ya, adalah untuk mencari keutamaan Allah di atas segala-galanya. Ada keutamaan dunia, alhamdulillah. Enggak ada, innalillah. Enggak ada, alhamdulillah. Yang pasti idan lan yudayyi'akallah. Yang pasti Allah tidak akan nyanyiakan antum. Tidak akan pernah menyanyiakan kita. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sudah kajian segitu aja. Beres kan? Itulah hati yang mentauhidkan Allah. Selesai. Makanya kita ini butuh hati, ikhwan. Kita ini butuh hati. Antum jangan bangga-banggaan dengan badan antum yang maco. Ya? Kayak Zahid, Masya Allah. Ya Zahid ya? Oh, luar biasa. Semakin kurus saja lihat. Hah? Ustaz Zahid. Jangan berbangga-bangga dengan masa gelar antum yang bertambah. Wallahi la yanfa. Jangan berbangga-bangga dengan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Penilaian Allah jatuh yang ada di dada antum itu. Kita ini semua, ya Allah, musibah. Makanya kadang-kadang ya Allah, ya muqallibal, Allahumma ati nufusana taqwaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, ya. Naam. Penilaian Allah jatuh kepada hati antum. Allah tidak melihat faras, Allah tidak melihat jasad, Allah juga tidak melihat harta, tahta, kekayaan dan seterusnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Hati, Pak. Makanya di sini Masya Allah, ya, ada perkara yang sangat darurat untuk senantiasa kita, ya, jajaki dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita ini senantiasa bisa mentazkiyatun nufus. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti bahagia orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Masya Allah. Yang dengan itu antum akan tumakninah di setiap keadaan. Lihat ayat yang tadi yang kita baca, ayat tentang musibah, diakhiri dengan ayat hati. Betapa banyak orang sekarang stres, ya, pandemi, Masya Allah, menerpa apa? Ekonominya, menerpa kesehatannya, menerpa kehidupannya, menerpa urusan banyak. Betapa ketakutan kita. Masalahnya hati ente bermasalah. Bukan di masalahnya, bukan di pandemi, ikhwan. Wallah, demi Allah tidak ada masalah dengan corona. Karena kita yakin bahwasanya yang menurunkannya yang maha adil dan tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah. Dan dia pasti tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan. Dan dia adil. Dan dia bijak. Bahkan tidak pernah luntur dari dia sifatul Rahman, sifatul Rahim. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah
sungguh lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Sambil dia mendekap anaknya yang baru ditemukan di barisan pasukan perang. Kata Nabi, apakah kalian mengira ibu ini setelah mencari anaknya di barisan pasukan yang sudah gelimpangan mati, lalu dia temukan ternyata anaknya masih hidup, dia ambil, dia dekap. Ya, atarawna, kata Nabi, apakah kalian melihat, menyangka ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Qala la ya Rasulullah. Qala lallah. Sungguh Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahim. Apakah copot ketika ada corona ini Allah rahimnya? Rahim Allah copot gak? Rahman Allah copot? Abadan. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid, dan dia bukan seorang pelaku zalim. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan, makanya butuh tauhid. Butuh hati. Makanya ayat musibah diakhiri dengan potongan ayat hati. Apa tadi? Ma asaba min musibatin, dalam surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Hatinya tenang, damai, slow man, santai. Dia serahkan semuanya kepada yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha adil, yang maha rahman, yang maha bijak. Bagaimana demikian? Karena ada kekuatan hati dia dengan Allah. Kekuatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itulah. Makanya orang yang hatinya kuat, dan semakin kuat hatinya, semakin kuat datang pertolongan Allah kepadanya. Betul? Semakin kuat hatinya, coba kayak wa may yatawakkal 'ala Allah, salah beres kan? Yang tinggi percaya sama Allah, Pak. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, dia serahkan, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dia satu-satunya zat yang bisa aku jadikan sandaran. Fahuwa hasbuh. Allah beres, Allah yang nyukupin. Yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha kun fayakun. Selesai kan? Ya, na'am. Dan waman yu'min billahi yahdi qalbah. Makanya ikhwan, orang yang hatinya suci, yang hatinya ada sambungan kuat dengan Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun alladzina amanu. Mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Lalu tidak dikaredokan, tidak dicampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Janji Allah, dia akan damai, ya, aman, sejahtera, ya. Dan hakikat damai itu di sini. Sakitnya tuh, gitu ya. Hakikatnya damai di sini. Damai itu bukan karena wah harta sedikit, tidak. Atau galau itu bukan karena harta sedikit. Damai itu bukan karena harta banyak, tidak. Wallah, betapa banyak orang yang subhanallah di kalangan para ulama dan orang-orang saleh, masya Allah, starata kehidupannya kita ini masya Allah, nggak pernah kekurangan, tapi mereka tersenyum. Aisyah ketika ditanya bahwasanya terkadang 3 bulan tidak keluar dari dapurnya asap, lalu ditanya, ya Aisyah, kalau gitu kalian makan apa? Oh, kalau ummahat di Cilegon mungkin jawabnya, oh itu suami anak. Galau dia. Sambil senyum Aisyah mengatakan al-aswadan. Alhamdulillah masih ada al-aswadan. Apa aswadan? Al-ma'u wat tamar. Alhamdulillah masih ada air dan kurma. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tuma'ninatun nafas. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tentunya subhanallah, kita pun berharap nanti ketika satu saat Allah memanggil kita, yang dipanggil adalah hati antum. Ya ayyuhatun nafsul
mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, monggo mulih, monggo balik ke haribaan Rabbmu dalam keadaan kau ridho dan diridhai oleh Allah. Dan di hari kiamat tidak lagi asing bagi antum ayat, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, salima minas syirki, salima minal bid'ah, salima minal ma'asi. Begitu kata Ibnu Qayyim. Di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, yang antum sekarang jadikan progres, jadikan program, jadikan cita-cita, jadikan semangat dari urusan dunia, la yanfa. Di hari itu la yanfa malun wala banun, harta ataupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-qalbul qalbu ya syababul ikhwah. Hati-hati. Orang bilang apa? Mata-mata apa hati-hati? Orang bilang apa? Hati-hati. Kok bisa sih bahasa Indonesia gitu ya? Jadi kalau ngingetkan gimana? Padahal yang bisa terpleset kakinya dibilang apa? Ah, Zahid, hati-hati, jangan tidur. Ayo. Ya dibilang hati-hati. Kolbun gitu. Walaupun terjemah hati yang paling benar sebetulnya jantung ya. Cuma sudahlah pakai EYD-nya hati sudah. Ya. Hati-hati gitu ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, oleh karenanya ya sengaja tidak disengaja ini adalah hasil lockdown ya. Jadi daripada nggak ada kerjaan gitu, bukan daripada sih, ya memang ada niatan pengen ya sudahlah ini ada waktu. Ini mulai ketika apa buku ini ditulis di awal pandemi. Sebetulnya menghibur diri gitu supaya tergalau gitu ya. Jadi ini hasil lockdown. Selama lockdown ada 2 buku. Buku ini satu sama buku Lisan yang Menyekutukan Allah. Lisan yang Menyekutukan Allah, dan buku ini, dan mohon doanya, sedang juga ada beberapa buku diantaranya semoga manfaat nanti, yaitu Beginilah Seharusnya Menjadi Santri. Buku akhlak untuk santri. Beginilah seharusnya menjadi santri ya. Semoga Allah mudahkan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, buku ini tentunya akhi terkait tentang iman. Ya, terkait tentang al-iman yang memang seyogianya seorang mukmin Allah bilangin apa? Wa yazdadal ladzina amanu imana. Seorang mukmin seyogianya harus punya progres, nambahin apa? Nambahin ATM. Nambah apa? Wa yazdadal ladzina amanu imana. Itu progres kita. Progres kita agar iman terus bertambah. Ya. Jangan sampai berkurang, walaupun fluktuatifnya terkadang terjadi. Ya. Karena subhanallah, tentunya ketika kita memiliki kekuatan iman, sama Allah juga bilang qad aflahal mu'minun. Ya. Allah janjikan orang beriman pasti bahagia. May ya'tihi mu'minan qad amila salihah fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa keimanan yang kuat, sementara dia pun telah dia pun telah beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka ikhwan, ini progres kita ya. Hal itu dalam ayat tadi dalam surat Taha ayat 75-76. Taib, saya ingin tanya, antum bertambah iman, kekuatan iman tertinggi apa? Atau bahasa mudahnya cabang iman tertinggi apa? Ma'ruf. Cabang iman tertinggi at-tauhid. Ya. Taib, ini keluar mungkin 1 menit.
Saya ingin tanya. Yang jawab dapat 1 box kue tambahan buat istri di rumah. Hah? Mal farqu bainal imani, bainal aqidati wal imani wat tauhid? Apa perbedaan antara akidah? Kita sering bilang belajar akidah. Kita bilang belajar tentang iman. Kita bilang belajar tentang tauhid. Hah? Ada yang bisa jawab? Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa bedanya iman, akidah, dan tauhid? Ikhwan? Ada yang mencoba? Tahu sih antum malu-malu itu. Cuma atau hadiahnya mungkin cuma 1 box ini. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Ibu-ibu? Apa beda akidah, tauhid, dan iman? Atau iman, akidah, tauhid? Atau tauhid? Setelah antum bolak-balik nggak apa-apa deh. Anak kasih jawaban. Kullu aqidatin iman, walaysa kullu imanin aqidah. Wa kullu tauhidin iman, walaysa kullu iman. Wa kullu tauhidin aqidah, walaysa kullu aqidatin tauhid. Nyambung? Setiap akidah pasti iman, tapi tidak setiap iman itu akidah. Kenapa? Karena urusan akidah hanya urusan hati. Iman sudah masuk ke dalam amal, ya kan? Makanya kalau antum belajar iman, antum belajar juga tentang amal. Al-amalu minal iman. Dan setiap tauhid akidah, tapi tidak setiap akidah tauhid. Kenapa? Karena kalau antum belajar akidah, yang dimaksud adalah rukun iman yang 6. Belajar akidah berarti belajar tentang hari kiamat, betul? Tentang takdir, tentang Rasul, malaikat, dan juga tentang Allah. Tapi kalau bab antum bab tauhid, gak akan belajar akidah. Tauhid itu hanya terfokus pada rukun iman yang keberapa? Al-awwal. Paham tak? Paham itu ya ikhwan? Jadi kalau gitu yang paling umum apa? Iman apa akidah apa tauhid? Iman, akidah apa tauhid? Iman dong. Karena iman yatatarraq al-amal. Karena iman ada hubungannya dengan amal, akidah nggak ada. Akidah itu ngurusinnya rukun 6. Makanya kalau antum belajar akidah, kitab akidah, yaitu kitab akidah itu kitab bahas rukun iman. Coba guys, semua kitab akidah pasti bahas rukun iman. Nanti tambahin 1, yaitu tambahin 2. Tambahannya 2. 1 tentang sahabat, yang kedua tentang taat walil amr, itu tambahannya. Cek aja. Kitab akidah rukun iman tambahannya 2. Karena munculnya Khawarij dan Syiah. Munculnya Khawarij, maka ditambahin bab apa? Ta'atu waliyil amr, sultan. Adanya Syiah ditambah bab hubbus sahabat, cinta sahabat. Ya. Adapun tauhid, maka yang dibahas dalam bab ini adalah babut tauhid, yang merupakan a'la syu'abil iman. A'la syu'abi al-iman. Ya, cabang iman yang tertinggi yaitu tauhid. La ilaha illallah. Yang untuk itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Tauhid itu, Pak, Bu, ikhwan, saya tidak sekalian, tauhid itu adalah program tertinggi Allah di alam semesta. Program antum tertinggi apa di sini nih? Lalu digagalkan sama pegawainya. Wah, marah antum. Betul. Program tertinggi Allah tauhid. Ya. Baik menciptakan alam semesta, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an. Wa'budu rabbakum, itu judulnya. Fala taj'alu lillahi andada. Sembahlah Allah semata, dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 21, 22. Bahkan Allah memprogramkan dalam rangka menciptakan antum tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liwahhidun. Maka untuk itu Allah berkepentingan mengutus Rasul, menurunkan kitab, ya,
Naam, bahkan Allah menegakkan nanti akan ada hari pembalasan. Allah menciptakan surga dan neraka adalah sebabnya tauhid. Bertauhid surga, tidak bertauhid neraka. Walaupun maaf ya, alay gitu masuk surga. Alay bin Jabla ya begitu. Ya. Yang penting dia mengucapkan ya, syu'ab iman yang paling tinggi, cabang iman paling tinggi la ilaha illallah. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tauhid itu aslus sa'adatid darain. Dan tauhid itu asas kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Ada perkataan indah sekali dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana gagahnya tauhid. Dalam kitabnya Al-Fawaid dia bilang, al-ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi. Ikhlas dan tauhid adalah satu pohon yang nancap kuat di hati seorang hamba. Pohon kuat. Ya. Al-ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalb. Ikhlas dan tauhid adalah satu pohon yang menancap kuat di dalam hati. Tapi pohonnya nancap berarti batangnya juga menjulang, dahannya juga rindang. Wa furu'uha, dan cabang dan batang dari pohon tersebut al-a'mal, cabangnya amal. Wa samaruha, kalau sudah cabangnya rindang, daunnya masya Allah yang memasaknya hebat, muncul apa? Duren jatuh. Atau kejatuhan duren? Jangan dibalik. Muncul buah-buahan. Wasamaruha. Maka ketika kuat tauhid itu menancap di hati sanubari seorang hamba, lalu batang dan dahannya begitu rindang, ya, dan kokoh menjulang ke atas, maka buahnya wasamaruha tibul hayati fid dunya wa na'imul muqimu fil akhirah. Buahnya masa tidak pertemuan ya, indahnya kehidupan di dunia dan nikmat yang abadi di akhirat. Lalu kata beliau, kama anna simaral jannati la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Sebagaimana buah tauhid, yaitu buah-buah di surga tidak pernah ada terputus atau musimnya. Wa kadzalika samaratut tauhidi fid dunya la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Maka demikian juga buah tauhid di dunia tidak akan pernah terputus. Makanya ahlu tauhid slow man. Pernah diancam oleh tukang santet 1000 akhir. Ente satu tukang santet aja takut. Slow man. Diancam kiai misalkan. Ini ada YouTube-nya kan? Ada YouTube-nya? Oh ya, jangan pakai. Diancam oleh manusia. Ya gulam, law istama'atil insu wal jin ala ayyan fauqa bi syai' lan yanfa'uka bi syai'. Ya, kalau seluruh manusia bahkan jinnya semuanya berkumpul untuk bisa memberikan satu manfaat kepadamu, lan yanfa'uk, akan bisa. Lihat kekuatan tauhid ditanamkan. Sebaliknya, wala in istama'u ala ayyadurruka bi syai'. Kalau seluruh makhluk jin dan manusianya berkumpul berserikat untuk menurunkan satu madarat kepada Anda, santai, saya slow man. Ya, slow man, tenang saja. Tidak akan pernah memadarati kita. Ini kekuatan tauhid, santai. Makanya ahlu tauhid, ikhwan, ahlu tauhid itu katanya, idza u'tiya syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Tuh, dia manage hidupnya, roda yang tidak akan pernah ya berhenti dan terus berputar, kadang dia di atas, kadang di bawah. Idza utiya, ahlu tauhid itu kalau dia dalam keadaan nikmat dia bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah, tidak semakin dia somse. Ya, wa idza betuliya, dan ketika dia diuji dengan ujian-ujian, diterpa ujian, sabar, dia bersabar.
Wa idza aznaba, dan kalaupun dia satu saat dia berdosa, terbawa oleh hawa nafsunya atau setan yang menggodanya, istighfar, dia serta merta langsung apa? Taubat dan istighfar. Alhamdulillah. Dan ini semuanya adalah asarut tauhid. Asar, pengaruh tauhid. Dari mana? Di sini. Di sini. Fadalika, maka ketiga perkara itu katanya yaitu unwanus sa'adah, pokok segala kebahagiaan. Makanya kita ini bukan butuh gaji gede, Pak, butuh tauhid gede. Gaji juga silahkan ditambah. Betul. Bukan, kita ini bukan masalah ada madarat atau tidak, ada nikmat atau tidak. Masalahnya bagaimana kesiapan hati kita menghadapi segala keadaan. Maka tauhidlah solusinya. Tauhidlah solusinya. Taib, ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian, akhi, nyembelih untuk selain Allah. Ini untuk Allah tauhid, untuk selain Allah syirik. Betul? Tapi itu amalan apa? Naam, itu amalan badan, yang tentunya juga sumbernya hati. Oke? Maka dalam tauhid itu, akhi, ada amalan-amalan yang sifatnya zahir yang bisa membatalkan tauhid. Antum mengangkat tangan kepada selain Allah, antum sujud, hum bali hum, ke barat, hum bali hum ke timur. Ruku', a'mal al-badaniyah, asyirkiyat al-zahiratul badaniyah, atau doa, ya syekh fulan, ya wali fulan, nyambat-nyambat. Naam, ketahuilah bahwasanya subhanallah, bahwa di sana ada a'malul qulub yang terkait dengan tauhid, dan ini asasnya. Ya, a'malul qulub ini asasnya. Ya, bahkan akhi, a'malul qulub itu asasut tauhid wa asasu al-a'mal. Asas tauhid dan asas amal adanya di mana? Di hati. Ya, makanya subhanallah, dan ini adalah merupakan perkara yang tertinggi di dalam, kalau tadi antum bilang iman itu cabangnya tauhid, ya, kemudian perkara tertinggi dalam tauhid pun adalah apa? Di sini. Karena dari sini akan ada sujud, dari sini akan ada ngangkat tangan, dari sini akan ada berdoa, apalagi di sana ada yang tersembunyi. Maka ma'asal muslimin, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, beliau katakan, wa man ta'ammala syariah, barang siapa yang memperhatikan syariat, syariat kita ini secara global, secara umum, syariat Islam. Man ta'ammala syariah, siapa yang memperhatikan wa masfi masadiriha wa mawaridiha, ya, dari sisi sumbernya, sumber syariat ini, kata beliau, ali martibatul amal jawarih bi a'malil qulub, maka diketahuilah adanya ikatan kuat, adanya kaitan kuat antara a'malul jawarih, amalan badan, dengan amalan hati. Ya, adanya kaitan kuat antara amalan badan dan amalan hati. Kata beliau, wa annaha la tanfa' biduniha, bahkan amalan badan enggak manfaat kalau tidak pakai hati. Ibu-ibu, anti ngajar manfaat enggak kalau enggak pakai hati? Enggak manfaat. Baik dari sisi kesempurnaan maupun begitu juga dari sisi diterimanya amalan kita, atau dari sisi semangat, dari sisi keberkahan tadi itu. Perkataan akhi tadi, kalau ucapan dari hati, nemploknya ke hati. Kalau dari lisan, nemploknya kemana? Ke telinga. Dari sisi keberkahan, ya,
Kata beliau apa? Wa anha la tanfa'u min amal jawarih wa anha la tanfa'u biduniha. Bahwasanya amalan badan ini enggak manfaat tanpa hati. Lalu kata beliau, wa anna a'malal qulubi afradu 'alal 'abdi. Bahkan amalan hati ini lebih fardu daripada amalan badan. Ya. Ya, amalan hati lebih fardu daripada amalan badan. Ya. Kalau kata beliau, hal yumayyizul mu'min 'anil munafiqi ila fi qalbi. Ya, bukankah yang membedakan antara mukmin dengan munafik dua-duanya salat? Betul? Dua-duanya ngajar? Dua-duanya jadi guru? Dua-duanya dai? Hal yumayyizul mu'min al munafiq ila fil qalb? Bukankah tidak ada yang membedakan si fulan mukmin, si fulan munafik adanya di mana? Di hati. Lalu kata beliau, wa hal yumkinu ahadun dukhulu fil islami illa bi amali fi qalbihi qabla al jawarih? Bukankah juga kata beliau Ibnu Qayyim bilang, seseorang pun tidak akan pernah masuk Islam kecuali dengan hatinya sebelum badannya, yaitu keyakinannya bahwasanya la ilaha illallah. Maka kata beliau, ubudiyatul qalbi a'dhamu min ubudiyatil jawarih. Subhanallah, penghambaan hati lebih agung daripada penghambaan badan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, antum bisa buka di muqaddimah, ya, ini baru muqaddimah nih ya. Naam, bagaimana walaupun tidak terstruktur, bahwasanya jelas ya, hati itu raja, betul, semuanya paham tentang hadis itu. Ya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat sairu al jasad. Bahwasanya di dalam badan seseorang ada segumpal kecil dari anggota badan, kalau bagus maka bagus seluruh jasadnya. Subhanallah, luar biasa. Makanya hati itu kata kata Abu Hurairah, malikul a'dha. Ya, lihat di sini perkataan Al Imam Abu Hurairah, Imam Ibnu Taimiyah, lihat di halaman 3, al a'malu dhahiratu, bahwasanya amalan yang nampak itu la takunu sholihatan makbulatan illa biswasitati amalil qalb. Tidak akan bagus amalan yang dhahir dan tidak akan diterima juga. Antum masya Allah sholatnya, masya Allah. Antum masya Allah ngajarnya, dakwahnya, masya Allah. Tapi innalillah. Naudzubillah, semoga Allah jaga hati kita ya kawan. Nabi sebutkan ada sebuah hadis. Ya Allah, menakutkan akhi. Ada orang amalannya surga terus, akhirnya tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali apa? Satu hasta. Satu ini nih, satu apa namanya? Satu apa ini namanya? Dira'at, apa bahasa kitanya? Pokoknya gitulah. Satu dira'. Fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar. Ya, Al Imam Muslim membawakan sebuah riwayat, ya, ya'malu bi amali ahli jannah fima yarahu an-nas. Ya Allah. Dia beramal dengan amalan ahli surga yang terlihat oleh manusia. Kelihatannya, tapi hatinya blok. Hati-hati nih. Ya, para ikhwah sekalian, subhanallah, semoga Allah jaga hati kita. Allahul musta'an. Dari niatan-niatan selain Allah. Dari niatan selain Allah. Lalu kata beliau, fa innal qalba malik, karena hati itu raja, wal a'dha junuduhu, fa idza khasibal khabisal maliku khabisa junuduhu. Ya, maka anggota badan semuanya adalah, yaitu prajuritnya. Ya, ini panglimanya, ini prajuritnya. Sementara seluruh prajurit tak tunduk, nggak ada yang tidak tunduk. Cek hati kia-kia, cek hati kitu-kitu, nggak ada yang bisa membangkang, tunduk. Maka subhanallah, lalu Ibnu Qayyim bilang, a'malul qulubi hiyal asl. Amalan, lihat di halaman 44, a'malul qulubi hiyal asl, amalan hati itu adalah asal. Ya, wal muradul maksudu, dan itulah yang dimaksud, yang diinginkan. Wa a'malul jawarih taba', dan amalan jawarih itu hanya sekedar mengikuti.
Wa mukammilatun, dan menyempurnakan, mutatimmatun menyempurnakan, wa anna niyata bimanzilati ruh wal amal bimanzilatil jasad, dan niat atau urusan hati ruhnya yaitu jasadnya adalah amalnya. Maka tidak ada amal tanpa ruh. Ruhnya adalah hatinya. Tapi ma'asyiral muslimin, dan insyaallah tidak asing ya bahwasanya Islam asasnya adalah hati. Lihat di sini begitu pula, lihat di halaman 4 ya, bahwa agama ini memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Ya, khususnya iman dan ihsan, di mana 2 tingkatan di antara tingkatan tersebut, yaitu iman dan ihsan, adalah berkaitan dengan amalan hati. Jadi agama ini asasnya itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, bahwa yaitu besarnya pahala seseorang tergantung hatinya. Bahkan betapa banyak, sebagaimana lihat di halaman 8, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa mubma amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Ya, betapa banyak amalan kecil jadi gede besar gara-gara niatnya. Masya Allah, cuma akhi nyingkirkan apa? Ranting dari jalan, kata Nabi, yataqallabu fil jannah. Ya Allah, dia sudah berada di surga gara-gara nyingkirkan saja karena hatinya. Sebaliknya subhanallah, orang-orang yang beramal besar ya, tapi belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa amilu ila ma amilu min wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, maka ma'asyiral muslimin, jelas ini di muqaddimah. Kemudian bab 2 tentang mengenal makna keindahan tauhid, ya, mengenal makna dan keindahan tauhid. Anak kira ini makna tauhid sudah semuanya paham ya. Kalau ditanya tauhid itu apa? Jawabannya apa tauhid? Akhi, jawaban tentang pertanyaan tauhid yang paling mudah apa? La ilaha illallah. Sudah selesai kan? Ma makna tauhid? La ilaha illallah. Ay la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, dan perkataan Ibnu Qayyim tadi yang disebutkan, lihat di halaman 20 tentang ikhlas, tauhid, syajarah ya, dalam hati. Nah, dan kalau antum ingin mengetahui keutamaan tauhid, di halaman 23, di dunia saya sebutkan 10, di akhirat 10. Ya, di dunia masya Allah menjadi manusia yang terjaga dari kemaksiatan, derajatnya sangat tinggi, bla bla dan seterusnya, yang pasti ya akan menjadi manusia terbaik. Di akhirat judul akhirnya mereka menjadi ya penduduk surga. Lihat di situ halaman berapa? 23 dan 24. Oleh karena itu Pak ikhwan, sebagai talibul ilmi, at-tauhidu awalan. Dan itu sifat dakwahnya para nabi, itu sifat dakwahnya Ahlus Sunnah, itu sifat dakwahnya manhajus salaf. Yang kedua, ketika antum mengajar atau membuat kurikulum di satu kayak gini ya, di lembaga pendidikan yang sunnah, baik dia pesantren ataupun dia madrasah umum, jadikan kurikulum intinya tauhid. Kalau tidak, zalim antum. Makanya negeri ini sudah zalim. Negeri ini sudah zalim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cuma slogan kita ingin generasi beriman, bertakwa, botak ketawa kali. Beriman opo? Bertakwa apa? Akhlakul karimah apa? Sementara subhanallah ya, naam, kurikulum agama dianaktirikan. Itu pun sebentar lagi katanya mau disatukan dengan PMP. Apa sekarang? PPKN apa PKN? Ya. La ilaha illallah. Mana pendidikan? Makanya jangan berharap ikhwan dari pendidikan nasional, ya, dari kurikulum-kurikulum yang ada, jangan pernah bangga dengan itu. Wallah, kita hanya bangga dengan pendidikan kita. Pendidikan Islam di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Tidak ada duanya. Kok bisa? Ya, karena mengusung pendidikan agama secara umum dan tauhid. Maka dicek kurikulum di sini. Apa tuh? Tauhid nomor berapa di sini? Ya, tauhid nomor berapa? Santri lulusan hafal kitab apa? Ushul Salasah, Qawaidul Arba, Kitab Tauhid. Ya.
Naam, kelas 1 apa dan seterusnya. Tauhid, tauhid, tauhid. Kajian asatid tauhid. Kajian pegawai tauhid, kajian masyarakat tauhid, sambil pun kita ajarkan kepada mereka bagaimana ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Tapi asasnya tauhid, tauhid, tauhid. Ya, agar ini menjadi naam. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Naam. Kemudian babnya langsung saja. Jam berapa ini? Waduh, jam 11. Berarti mukadimah aja hari ini. Hah? Nah, ikhwani, sedap, ana minta waktu sedikit saja. Buku ini ya sebetulnya antum baca beres kan? Alhamdulillah. Ya, karena bukunya berbahasa Indonesia kan? Ya, tidak berbahasa Arab. Kemudian saya kira insya Allah juga mudah-mudahan ada kejelasan. Kalau dibahas semuanya 20 bab. Ana sebutkan 20 bab, diakhiri dengan bab muraqabah. Dari mulai babul iman diakhiri dengan bab al-muraqabah. Ya, yang dibahas di sini ikhwan, ya, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang beriman kepada Allah, hati yang senantiasa ikhlas, murni beramal karena Allah, hati yang senantiasa yakin dengan Allah, tidak pernah ragu, hati yang senantiasa bertawakal, menyerahkan diri kepada urusan semuanya kepada Allah, hati yang sangat cinta kepada Allah, hati yang sangat takut kepada Allah, hati yang sabar dan ridho dengan segala ketetapan Allah, hati yang kembali al-inabah, kembali kepada Allah, hati yang berharap roja, hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua harapan terputus, ya, dan hanya sekedar angan-angan saja bisa terjadi dan lebih banyaknya tidak, kecuali harapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang tunduk, taslim, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa mengagungkan Allah, di hatinya ada Allah, artinya pengagungan dan pembesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang senantiasa rindu dengan Allah. Allahu akbar, asyauqi ila liqa'ik, asyauq, ya Allah, ya kata Nabi, aku mohon kepadamu agar aku senantiasa rindu ingin bertemu denganmu. Kemudian hati yang senantiasa mengingat Allah, kemudian hati yang tidak pernah merasa aman dari tipu daya Allah, dan hati yang senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah, dan hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ikhwani fillah azakum, dari 20 itu dan lebih banyak lagi kalau mau, hati yang mentauhidkan Allah, dari 20 itu rukunnya cuma 3. Rukunnya hanya 3. Arkanul ubudiyatil qalbiyah, begitu dijudulkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Rukun ibadah, rukun penghambaan hati, arkanul ubudiyatil qalbiyati salasa. Dan Allah sebutkan dalam awal surat Al-Fatihah, yang antum dan kita baca setiap saat. Ya, saya akan bacakan. Mau tidak dimuat itu ya perkataan itu. Ya, perkataan ini saya akan bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau katakan, beliau diistilahkan dengan muharrikatil qulub. Judul pembahasannya, kata beliau, i'lam, ketahuilah anna muharrikatil qulubi salasah, bahwasanya penggerak hati, motorik hati itu ada 3. Antum tahu, kalau mesinnya sudah bergerak, bannya bergerak, mobilnya jalan. Bener gak? Enak. Karena mesinnya di sini, kawan. Mesinnya tuh di sini, gitu kan? Kalau ini jalan-jalan, kalau ini enggak. Antum, akhi, ngegas mobil aja gimana hati kan? Bener gak? Ngegas mobil gimana kaki apa gimana tangan? Jawab. Iya. Atau ngegas atau enggak ngegas kan gimana hati? Cek hati gas gitu kan. Sama. Kata beliau muharrikatul qulubi salasa, yang menggerakkan hati itu 3, dan hati kalau sudah bergerak beres urusan. Tapi gerak menuju kebaikan. Kata beliau al mahabbatu wal khaufu war raja'u. Itu kekuatan cinta, al mahabbah. Itulah yang pertama. Ya,
al-mahabbatu seluruh Pak Bu ikhwan para asatidah, seluruh amalan yang tadi kita sebutkan dari amalan qulub asasnya ini 3, muharriknya, penggeraknya 3. Pertama ketresno, ya, cinta yang sangat dahsyat kepada Allah, al-mahabbah ay mahabbatullah. Yang kedua al-khauf, rasa takut yang juga demikian, takut yang dahsyat kepada Allah, ada rasa takut. Yang ketiga ar-roja, yaitu apa? Roja, yaitu memiliki harapan besar. Ada sesuatu yang dia cari dari Allah, ada sesuatu yang dia inginkan dari Allah, ada sesuatu yang dia kejar dari Allah, yang Allah sudah janjikan dari kebaikan dunia dan akhirat. Ada roja, kekuatan harapan besar kepada Allah. Inilah muharriknya. Ya, kata beliau, ya, fal mahabbatu, maka dengan cinta, ya, tuqawwil abdu sayr ila mahbubihi, maka dengan kekuatan cinta akan menguatkan perjalanan hamba larinya kepada sang yang dicintainya. Lari dia, fafirru ilallah. Jangan santai, jangan jalan, lari dia. Jangan tanya salat subuh jam 3 dia sudah bangun. Benar? Jangan tanya puasa Ramadan Senin Daud dia lakukan. Jangan tanya dia zakat, infak di setiap saat. Jangan tanya zikir setelah salat, lisannya tidak pernah kering dari mengingat Allah. Kekuatan cinta, ya, kekuatan cinta membuat dia tuqawwil abdu sayru ila mahbubihi, membuat dia kuat perjalanannya, larinya menuju Allah. Ya, naam, seorang guru yang memiliki kekuatan cinta, jangan dia sempurnakan tugasnya. Ada temannya butuh dibantu untuk mengajar, selama dia kosong tidak ada masalah, dan tidak pernah diganti JP-nya berapa. Tahu JP nggak? La, Allah, kekuatan cintanya kepada Allah, mereka berada di Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang yang bercinta. Allah, kekuatan cintanya mengalahkan seluruh kecintaan, sehingga tidak bernilai apapun di hadapan dia ketika harus berseberangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wal khaufu, dan dengan kekuatan khaufnya, takutnya, yamna'uhu an yakhruja an tariqi mahbubihi, menghalangi dia dari keluar dari jalan zat yang dia cintainya. Terus dari takutnya membuat dia terjaga, ya, terhalang dari keluar dari jalan yang dicintainya. Maksudnya apa? Dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh yang dicintainya. Makanya jangan tanya mereka berzina, ada awewe saja nundukkan pandangan. Jangan tanya mereka merampok, mencuri, ada sesuatu di rumahnya tidak jelas, dia tidak makan. Jangan tanya dia korupsi, ya, lah, masya Allah, kekuatan takutnya membuat dia, dan ini adalah terpatri di hatinya. Kemudian warroja, ya, warroja, adapun kekuatan roja, ada harapan, ya, yaquduhu ilal khairat, yaitu menuntun dia kepada seluruh kebaikan, ya, menuntun dia kepada seluruh kebaikan. Subhanallah, maka fahada aslun azimun, maka kata beliau, inilah asas yang paling besar yang harus ada dalam hati setiap sanubari, setiap hamba. Kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan takut kepada Allah, dan kekuatan harapan besar. Ya, naam, aslun azimun yajibu ala abdi ayan tanabbah lahu, yang wajib atas setiap hamba harus senantiasa memperhatikan 3 asas ini, 3 rukun ini. Ya, fa innahu la tasulul ubudiyyati illa bidunihi, karena tidak akan mungkin terjadi penghambaan kepada Allah tanpa 3 perkara ini. Akhi, salat antum gak akan sempurna tanpa 3 ini. Ya,
tanpa kekuatan cinta, tanpa kekuatan rasa takut kepada Allah, lalu ada harapan yang antum inginkan. Ngajar antum tidak akan sempurna tanpa ketiga kekuatan ini. Wallah. Ya? Dakwah antum tidak akan sempurna. Antum menjadi suami tidak akan sempurna. Menjadi istri tidak akan sempurna tanpa ketiga kekuatan ini yang nyambung dengan Allah. Ada rasa cinta yang hebat. Cinta yang membuat kita subhanallah melakukan segala sesuatu dengan semangat apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ada tiga yang dia cintai. Dia mencintai Allah di atas segala-galanya. Dia pun mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah, dan dia pun mencintai orang-orang yang dicintai dan mencintai Allah. Al-wala wal bara. Masya Allah, kekuatan cinta, ikhwan. Masya Allah. Ya itulah, bahkan kata ulama bahwa kekuatan cinta itu aqwa yang paling kuat, dan ruh diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan perkataan yang lain seperti burung. Burung itu butuh apa? Burung itu butuh ruh, ruhnya itu mahabbah, dan butuh dua sayap, al-khauf war raja. Dua sayapnya ada rasa takut, ya, sehingga dia lari dari perkara-perkara yang bisa menghalanginya dari berjalan kepada Allah, dan dia cinta, apa, dia roja, sehingga dia semangat melakukan. Kenapa dia bangun malam? Ada roja. Naam, kenapa dia puasa? Kenapa dia berdakwah? Kenapa dia semangat begak sekali? Roja. Ada roja, keyakinan kuat bahwasanya ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Ada roja. Masya Allah. Inilah Pak, Bu, ikhwan, muharrik. Makanya bahasa Ibnu Qayyim apa? Muharrikul qulub. Itu penggerak hati. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Antum baca ayat pertama, antum baca ayat kedua, antum baca ayat ketiga, hasilnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu hasilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibnu Qayyim bilang fihil mahabbah. Allah, alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah. Allah yang mengatur seluruh alam, mengatur hidup kita, mengatur rizki kita, mengatur antum bisa tidur atau tidak, mengatur antum punya anak atau istri atau tidak, mengatur kesehatan badan kita, mengatur segala-galanya. Allah yang ngatur, bukan hanya matahari, bulan, bintang, tidak, antum. Kita ini sedetik sekecil apapun Allah yang ngatur. Wa ana wahidun min dalikal alam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ana wahidun min dalikal alam. Aku salah satu dari alam itu. Antum sekarang bisa menjadi soleh, siapa yang ngatur? Antum sekarang menjadi salafi, siapa yang ngatur? Antum sekarang menjadi ahlus sunnah, siapa? Dimudahkan ini Imamun Nawawi membuka pernikahan, siapa yang ngatur? Alhamdulillah. Sementara dia pun memiliki nama-nama yang indah. Rahmanur Rahimul Malik, Al-Qudusus Salamul Azizul Jabbar. Masya Allah, semakin kuat kecintaan kita, mahabbah kita. Sementara dia pun memiliki kibriya, kegagahan dan keagungan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada sekiranya menciptakan kalian kerdil-kerdil. Keagungan dari apa yang kita lihat dari ciptaan-ciptaannya. Sementara dia pun memiliki keadilan. Alhamdulillah. Penuh dengan cinta kita katakan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Karena seseorang mengucapkan alhamdu at-tahmidu was-sana yatadamman fihi quwwatul mahabbah. Ya. Hamdu itu konsekuensinya keluar dari hati yang di dalamnya terdapat kekuatan cinta. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Ya, dikabarkan kita tentang Allah bahasanya Rahman Rahim. Masya Allah. Mengampuni kalau kita punya dosa, meluaskan kalau kita dalam keadaan sempit, dan dia Masya Allah menyayangi kita, merahmati kita, melindungi kita, memberikan kita rizki, bla bla dan seterusnya. Dan dia sangat murah. Bahkan dia maksa agar kita minta kepadanya, dipaksa kita supaya minta.
dan kita pun disiapkan untuk masuk tempat yang sangat indah, maka muncullah sifat roja. Antum ngarep bos, enggak Rahman Rahim. Antum ngarep siapa? Pemerintah, Allah, enggak Rahman Rahim. Dah, ngarep saja sama yang Rahman Rahim, ikhwan. Roja, ya, di situ ada roja yang lebih sayang daripada ibu kita kepada kita. Maka gantungkanlah harapan kepada Allah. Semua harapan gantungkan kepada Allah. Beres urusan. Ya, wa yarju rahmat rabbih. Ya, dan kita senantiasa berharap itu rahmat dari Allah SWT. Kemudian, tapi hati-hati mas, maliki yaumiddin. Ya, hati-hati ente. Ya, jangan sekedar ngarep, ya tenang aja Allah Rahman kok. Mas, kenapa ngerokok? Tenang aja kok, marah Allah juga Rahim. Ya. Kenapa antum melakukan ini dan itu? Kenapa tidak salat? Kenapa tidak berjilbab? Tenang aja, Allah kan Rahim, ngapain sih marah-marah? Allah aja Rahim. Kok ente marah? Ini namanya zindik atau murji. Orang yang beribadah dengan hanya sekadar khauf itu haruri. Orang-orang apa? Khawarij yang hanya membaca ayat-ayat ancaman sehingga mereka ngebom dan sebagainya, itu haruriyah. Mereka takut dengan dosa besar tapi melampaui batas, sehingga putus rahmat Allah, menganggap putus rahmat Allah. Atau beribadah dengan roja saja, maka mereka murji. Ya, begitu kata Imam Ibn Taimiyah. Siapa yang beribadah dengan khauf maka dia haruri, khawarij. Siapa yang beribadah dengan roja saja maka dia apalah? Murji'ah. Merasa aman dari tipu daya Allah. Tenang aja, Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Pemaaf. Ya, sehingga tidak ada rasa takut. Roja. Naam, maka kita katakan roja Allah, betul roja, tapi ingat ada Malik yaum. Paman sya'a falyu'min, teruskan. Wa man sya'a falyakfur, monggo wae cek kalau rek beriman mangga, rek kufur ge wae. Paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, ente rek beriman mangga, rek henteu kitu naon. Cuma inna a'tadna naran ahata bihim suradiku, cuma tunggu tanggal nerakana. Tunggu tanggal nerakanya. Maliki yaumiddin. Hati-hati tapi harus ada khauf. Karena semua perbuatan kita akan ada hari pembalasan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala syarran yara. Faman ya'mal, subhanallah, kebaikan keburukan dilihat dan ditimbang, mithqala dzarrah. Ya. Akan ada hari pembalasan. Hari hisab, hari timbangan amal, hari pemberbikan buku dan catatan. Maka sini harus ada khauf supaya tidak lupa daratan, lupa lautan. Masya Allah. Maka di atas kekuatan inilah ketika Allah sudah menyebutkan al-mahabbah, ar-raja, wal khauf, akan muncul iyyaka na'bud. Ya, kekuatan ubudiyah, kekuatan penghambaan, iyyaka na'bud. Dan antum tahu, akhi, ibadah bukan hanya salat. Ya, ibadah bukan hanya urusan-urusan furu'iyah. Bahkan di rumah antum ibadah, di sekolah antum ibadah. Ini kita lagi apa nih? Lagi ibadah. Ketemu orang senyum ibadah. Bahkan anda ke pabrik, anda ke sawah, anda ke ladang, ibadah. Semakin kuat. Iyyaka na'bud. Tapi betul-betul dia hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya di jalan Allah, hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki, bahkan wa mahyaya, segala pikuk kehidupanku, bahkan minum antum, makan antum, maaf, jima antum, nikah antum, nikah lagi dan seterusnya. Kenapa bu? Senyum-senyum koneng gitu. Ayo,
apapun, wa mahyaya wa mamati, segala hiruk pikuk kehidupanku lillah iyyaka na'bud. Setelah pondasi, 3 pondasi ini kuat adanya pada antum, lalu dia pun gantungkan segala urusannya kepada Allah, karena dia yakin tidak mungkin an-nafi wa dar, ada yang bisa membawakan manfaat dan menolak madarat kecuali wa iyyaka nasta'in. Beres, selesai. Selesai, itu aja kan? Ya. Maka iyyaka nasta'in, ya, dan dia pun meminta pertolongan kepada Allah, termasuk meminta pertolongan dalam urusan ibadah. Urusan paling utama untuk kita minta tolong, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yaitu kita minta tolong dalam urusan ibadah. Makanya ya, itu pun didatangkan setelah iyyaka na'budu. Maka ma'asyiral muslimin ikhwani azan yakum, maka silahkan penjelasan detailnya ada di buku ini. Bagaimana menciptakan mahabbah, bagaimana tentang khauf yang seyogianya tertanam dalam jiwa kita, bagaimana roja, ya, masa kekuatan harapan hanya tergantung dengan Allah. Manusia la yanfa' wa la yadur, apapun di alam semesta ini la yanfa' wa la yadur, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan manfaat kecuali Allah SWT. Maka ikhwan, di atas kekuatan ini antum akan semangat mengajar, antum akan semangat mendidik anak-anak yang bandel-bandel. Naam, akan semangat untuk mencari nafkah, akan semangat untuk masya Allah menolong orang-orang yang kesulitan, akan semangat apalagi penghambaan yang sifatnya ubudiyah badaniyah, dari sholat antum, puasa antum, zakat antum dan seterusnya, ya, karena kekuatan mahabbah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ya. Kayaknya buku ini sifatnya hadiah aja buat antum kan, dari yayasan. Adapun bedah bukunya masing-masing di rumahnya. Di sini sebagai muqaddimah saja. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, bila ada yang ditanyakan sebelum ditutup, tafadhal. Yang mau bertanya silahkan. Ibu-ibu juga katanya udah disediakan mikrofon, jadi kalau mau bertanya boleh langsung menggunakan mikrofon. Para Ustadz barangkali ada yang mau bertanya. Maaf, ada sebelum yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau ada akad gaji di satu pesantren atau yayasan, apakah itu mengurangi keikhlasan? Ada akad gaji, apakah mengurangi keikhlasan? Tidak. Ya, ini sering ditanyakan. Akad gaji, ya, itu adalah akad duniawi yang namun tentunya tipis. Semoga kita tidak jadikan itu sebagai tujuan utama. Satu. Terus boleh nggak nuntut akad itu? Boleh. Contoh, gaji antum di akadnya 5 M ber. Ternyata pas bulan pertama diturunkan 4 ember. Komplit? Boleh. Itu tidak mengurangi keikhlasan. Ya, itu sudah kaitannya dengan urusan dhair, yaitu al-huquq wal wajibat. Ya, tentang hak-hak dan kewajiban. Namun tentunya ini sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing, ya, hati kita untuk betul-betul karena Allah, dan kita minta keluasan hanya kepada Allah. Makanya ikhwan, ya, pertama kali yang harus antum minta kepada Allah, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Bas, itu yang paling pertama antum minta, insyaallah, ya, sambil kita berusaha dengan apa yang kita mampu. Nah, naam, wallahu alam.
Kalau memang akhi rahimakumullah itu terkait perkara zahir, ya, dan sifatnya adalah menyampaikan saran, bukan tidak ridho dengan yang ada. Sementara dia pun tersibukkan dengan itu dan memang tidak ada lagi waktu kecuali untuk itu. Sibuk memang sudah, nggak ada lagi kesempatan bisnis. Sementara dia pun punya tanggung jawab makan anak istrinya, ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, maka itu adalah perkara zahir. Tetap jaga hati, ya, dalam kondisi seperti ini insya Allah. Namun sifatnya adalah mengusulkan atau memberikan apa namanya arahan, ya, bukan demonstrasi sehingga membuat terjadinya kebencian, ya. Maka dari dua sisi ini harus saling mengerti. Dari sisi yayasannya, ya, nah kita harus cek and recheck, jangan sampai, ya, mendolimi dalam tanda kutip selama mampu. Dan dari sisi kita pun demikian, jangan juga kita menuntut sesuatu yang, ya, mungkin yayasan pun tidak mampu, ya. Maka kita saling, namun dalam kondisi seperti itu wallahu alam itu urusan zahir, ya, dengan kita tetap menjaga hati. Sementara kita pun tidak ada misalkan ma'isyah kecuali dari situ, ya, dan kita pun memang sudah mentok memang. Kecuali kalau antum memang, ya, masalah cukupkan ini apa istilahnya? Ya iya, masalah cukup ini masya Allah, yang ini 5 juta, yang itu 10 juta, ternyata dia nggak 10 juta nggak cukup. Jadi sesuatu yang abstrak, ya, yang apa? Sesuatu yang, ya, bagaimana pengaturannya, manajemennya dan seterusnya, ya. Dan jangan lupa ikhwan, jangan lupa, ya, kalau urusan sendal jepit aja suruh minta, gimana urusan gaji, ya. Ud'ullah walau min syiraki na'lik, mintalah sama Allah walaupun dari sekedar sendal jepit ente yang putus talinya. Jadi sebelum antum usul ke yayasan, tahajud dulu. Iya, sebelum antum, iya, setiap malam, betul. Wallahi jalan Allah lebih luas daripada jalan manusia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dia dari jalan yang tidak dia kira-kira. Sangat tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka jangan lupakan juga Allah dalam urusan rizki kita, karena di sana ada sebetulnya ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar maknawi, ada ikhtiar yang zahir. Wallahi ana lebih yakin dan lebih kuat dengan ikhtiar maknawi daripada ikhtiar zahir, walaupun tetap kita sempurnakan. Apa ikhtiar maknawi? Satu, kekuatan tawakal dan yakin dengan Allah. Yang kedua, taqwallahi azza wa jal. Taqwallahi azza wa jal, kekuatan takwa yang Allah sudah kabarkan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan jalan keluar, diberikan rizki dari jalan tidak dikira-kira, urusannya akan mudah. Terus yang terakhir, yang maknawi, doa. Ini lebih kuat lagi, doa. Subhanallah ikhwan, Allah cukup bilang, gunung apa ada di sini namanya? Gunung apa yang ada di sini? Gunung Pinang. Allah cukup bilang Gunung Pinang itu mas kun fayakun, apalagi ngubah ente dari miskin jadi kaya. Ya, sesuatu yang sangat remeh bagi Allah. Merubah gunung jadi emas saja sesuatu yang tidak sangat sulit bagi Allah. Coba bilang kun fayakun. Wa inna ma amruhu bainal kafi wal lami, gitu kata para ulama. Perintah Allah itu cuma dua huruf kaf dan lam saja. Kaf dan nun, maaf. Bainal kafi wan nuni. Kata Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya, ya, itu kaf dan nun. Kun fayakun. Kalau kita kun enggak yakun yakun. Ya, naam. Naam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menutup Ustaz Abu Maryam, teman-teman. Jazakumullah khairan.
Kehadiran Ustadz Fahrudin ini pekan keempat sebetulnya adalah kajian rutin ya, yang seharusnya di As-Salam, namun karena merasa belum kondusif, jadi kita alihkan di sini. Dan ini sekaligus penawaran ya buat Ustadz Fahrudin, kalau misalnya bulan depan masih belum kondusif di As-Salam, maka kita dengan sangat welcome gitu ya. Ya, Ustadz Fitian ya. Kita lihat nanti Ustadz, kalau misalnya ya masih belum kondusif juga di sini, maka dikhususkan untuk asatidz lagi. Kalau sudah kondusif kita buka untuk masyarakat. Jadi ini adalah ya sekaligus ini memori saya pribadi dan juga Lajnah Dakwah dengan rahimahullah Pak Kosasih yang dari tahun 2006 kalau nggak salah ya, 2007 kalau nggak salah, antara tahun itu senantiasa mengupayakan kehadiran beliau ini Ustadz Fahrudin hafizahullah taala, dan beliau sudah dipanggil oleh Allah ya, karena pandemi ini kita tahu permasalahannya seperti apa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini juga mengalir pahalanya untuk Pak Kosasih ya rahimahullah, menjadi pahala jariah buat beliau, karena sampai saat ini alhamdulillah guru kita Ustadz Fahrudin masih bisa terus senantiasa memberikan nasihat kepada ikhwan dan akhwat di Cilegon. Dan mudah-mudahan bulan depan juga ya, kalaupun tidak di sini, kita juga bisa mengambil manfaat di Masjid As-Salam. Jadi silakan hadir nanti di Masjid As-Salam untuk bulan depan. Kalau enggak, ya itu tadi ini kita tawarkan ke beliau. Dan sekali lagi tadi di pembukaan saya singgung agenda lain dari Lajnah Dakwah adalah merealisasikan undangan kami ke guru kita Ustadz Dr. Firanda. Itu juga masih digodok, apakah khusus untuk pengajar Al-Hanif ataupun semua pendidik yang ada di Cilegon, Serang dan Anyer. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa bertatap muka dengan beliau di tempat ini ya. Maksudnya ya tidak online, karena selama ini kan kita online. Yang sudah berjalan yaitu tenaga kesehatan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq. Nah, ada segmen masyarakat yang berikutnya adalah para pendidik seperti kita semua. Demikian dari kami dari Lajnah Dakwah Yayasan Al-Hanif. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf, ini belum bisa makan siang ya Ustadz Fitian ya, baru snack doang ya. Jadi ya alhamdulillah, kita berharapnya kepada Allah, jangan ke yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.